Baik, Bapak Ibu insan brilian sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu. Baik, pagi hari ini kita akan sedikit sharing nih tentang margin online. Apa aja sih benefitnya sesuai dengan tema, rekening margin tuh bikin cuan atau boncos gitu ya. Baik, rasanya udah pada nggak sabar, tapi nih sebelum memulai biar kita lebih semangat, aku izin kasih pantun dulu nih, biar makin seru ya kegiatan kita pada pagi hari ini. Boleh kalau yang mau jawab cakep boleh ya? Oke. Pergi ke dusun membasmi rayap, pulangnya Cakep. naik kapal selam. Lekas bangun, lekas bersiap, jangan biarkan rezekimu dipatok ayam. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita langsung perkenalkan saja nih, ya yang lain bukan yang bukan ya, ini adalah Mas Bayu, Om Bay. Silakan Om Bay, selamat pagi Om Bay. Pagi Mbak Amel, pagi Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan mendengarkan sharing session dari Om Bayu ya, Sabtu bersama Om Bay gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung aja ketik di kolom komentar atau Bapak Ibu boleh share ke teman-temannya, sesama insan brilian gitu ya untuk join di, sharing session pagi ini. Baik, kepada Om Bay, kami persilahkan. Silahkan Om Bay. Terima kasih Mbak Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, terima kasih yang pagi hari ini masih berkesempatan untuk bisa join bareng diskusi kita nih, Sabtu-Sabtu nih. Pasti Bapak Ibu banyak kegiatan ya Pak. Ada yang lagi antri terima rapot, atau ada yang lagi mau antri pesawat nih, lagi mau jalan-jalan. Cuman ya Sabtu-Sabtu pagi ini masih bisa menyempatkan waktunya untuk join diskusi bareng kali ini. Jadi Bapak Ibu izin saya dengan Bayu, biasa dipanggil Om Bay kalau di kantor. Ya kebetulan saya dengan Bu Amel PIC untuk rekan-rekan SABRI. Jadi ya salah satunya bila Bapak dan Ibu sekalian ada kebutuhan mengenai apapun tentang BRI dan Reksa, mulai dari diskusi market ataupun kebutuhan lainnya, monggo dengan senang kita akan layani dan akomodir kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, Sabtu ini sebenarnya diinisiasi oleh rekan-rekan teman-teman ESA yang lain, berkaitan dengan kesibukan pada saat hari kerja. Jadi beberapa teman-teman japri ke kita, Om Bay, Mbak Amel, yuk bikin acara diskusinya Sabtu aja. Karena kebetulan beberapa kali Sabtu pagi tuh kalau di WAG cukup banyak rame ya, Mbak Amel ya, ngobrol atau ngelempar hal-hal yang untuk diskusi. Nah, kali ini sih kita mau ngobrol ringan aja Bapak Ibu sekalian. Jadi sifatnya mudah-mudahan kita bisa lebih komunikatif dua arah. Jadi apapun itu kalau misalnya Bapak Ibu dalam materi nanti yang saya coba untuk paparkan ada hal yang masih kurang dimengerti, langsung interrupt aja Bapak Ibu supaya biar lebih nyaman materi ini bisa disampaikan dan intinya sih bisa jadi manfaat buat Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum masuk ke materi, Bapak Ibu izin kemarin kan tiba-tiba YSG turun ya Pak. Pagi itu sempat dibawa naik bisa kurang lebih +8, beberapa saham perbankan juga signifikan mengalami kenaikan, tapi tiba-tiba di sesi 2 langsung dibuka dropnya lumayan dalam, bahkan di atas 1%. Nah, pertanyaannya, kenapa sih? Ada apa? Ya itu yang kemarin juga banyak teman-teman tanya, bahkan sempat beberapa ada yang telepon ke kami. Jadi kalau mau boleh share sih Bu, Bapak Ibu singkat ya. Jadi kemarin itu uh, sekitar siang hari ya, ada muncul berita bahwa nanti pemerintah yang terpilih ini ada rencana untuk menaikkan debt to GDP kita jadi 50%. Nah, hal ini sebenarnya direspon kurang baik bagi para investor karena gimana pun dengan menaikkan debt to GDP kita jadi 50% itu berarti defisit kita juga semakin lebar. Karena hal ini yang
Yang perlu dikhawatirkan adalah berarti pemerintah akan coba untuk cari dana atau cari hutang yang lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga direspon pertama oleh transaksi di obligasi. Sehingga yield bond-nya naik, ya kan, efeknya juga akhirnya kena di ISG. Kemudian hal yang kedua yang kemarin juga menjadi salah satu katalis penurunan ISG itu bahwa si rupiah melemah cukup dalam, bahkan sempat di atas 16.420. Nah, hal ini juga menjadi salah satu katalis kenapa kemarin uh, ISG sesi 2 itu ditutup turun lebih dari 1%. Seperti itu, Bu. Nah, kalau kita amatin kan selama kurang lebih 3 bulan ini market cenderung bearish, ya kan. Kita ambil contoh salah satu saham yang kita pantau bersama, BRI, dari mulai 6.400 turun sekarang sisanya mungkin di level 4.180, ya kan. Banyak hal yang menyebabkan dari ISG tersebut juga ada koreksi. Seperti hari Rabu kemarin, Bapak Ibu sekalian juga terima banyak berita bahwa dari Morgan Stanley juga istilahnya mendowngrade ISG kita jadi underweight. Jadi salah satunya yang mereka jadikan pedoman adalah kekhawatiran kekhawatiran fiskal jangka pendek. Nah, ini yang salah satunya juga jadi dicermati sama teman-teman investor. Plus juga tambahan kita ada libur panjang, biasanya libur panjang juga orang-orang lebih cenderung untuk lepas posisi supaya 2 hari ke depannya ini kalau ada kejadian yang hal yang tidak diinginkan bisa melindungi nilai investasinya. Itu sih Pak, Bapak Ibu sekalian untuk yang kemarin kenapa tiba-tiba turunnya kok dalam banget nih. Tiba-tiba kan ISG-nya drop hampir 2%, ditutupnya minus 1,5%. Nah, dengan kondisi seperti ini, Pak, Bu, sebenarnya ada dua sisi yang perlu kita cermati kan ya. Pertama ya mungkin kalau misalnya teman-teman masih ada kecenderungan menilai seberapa dalam ISG jatuh, pastikan akan posisinya adalah wait and see. Tetapi juga ada beberapa kecenderungan yang juga nggak mau kehilangan posisi karena beberapa kali kejadian yang penurunannya signifikan ini sebenarnya bisa menjadi opportunity untuk investasi Bapak Ibu sekalian. Case yang paling terakhir ya dilihat adalah pada saat pandemik, di mana di 2020 tiba-tiba marketnya turun dalam, ya kan. Kemudian ya alhamdulillah recovery-nya juga cukup signifikan. Nah, di situ kan ada dua hal ya yang dicermati. Ada yang kita tipikal takut akhirnya kita kehilangan momen, tapi ada juga yang bisa memaksimalkan momen tersebut dengan cara mengambil resiko yang ada di depan mata pada saat kejadian penurunan itu terjadi. Nah, yang sekarang ini kita mau discuss, Bu, mengenai izin saya share, Bapak Ibu sekalian. Ini sebenarnya beberapa kali kita coba discuss di grup, cuman mungkin Bapak Ibu sekalian masih banyak yang belum belum kenal nih sama akun margin nih. Apa sih bedanya akun margin dengan akun reguler yang saat ini Bapak Ibu sekalian sudah miliki, ya kan? Nah, hari ini sih sebenarnya kita coba mau discuss lebih lanjut tentang akun margin, sehingga kita coba optimalkan ini akun margin sebagai bentuk akselerasi, ya kan, untuk kita bisa leverage lebih tinggi, ya, tanpa khawatir dengan kondisi settlement yang harus selesai di T+2 atau maksimal di T+4. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita coba discuss tentang akun margin. Mudah-mudahan ini bisa menjadi alternatif pilihan investasi Bapak Ibu sekalian. Plus minimal Bapak Ibu juga sudah mengerti bahwa selain produk reguler yang sekarang ini Bapak Ibu gunakan, masih ada produk rekening atau rekening investasi lain yang bisa jadi alternatif untuk investasi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, izin saya mulai ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ada yang masih belum paham pada saat Ya, silakan penjelasan, Mas. jangan sungkan untuk
tanya atau nanti langsung interrupt aja supaya kita bisa lebih gampang untuk sama-sama mengerti. Jadi apa sih itu akun margin? Simpelnya sih akun margin adalah fasilitas pembiayaan Bapak Ibu mengenai transaksi efek oleh perusahaan efek atas transaksi yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi dengan margin trading ini Bapak dan Ibu mendapatkan fasilitas pembiayaan yang bisa Bapak Ibu pergunakan untuk melakukan transaksi pembelian di atas dari aset yang Bapak Ibu miliki. Nah, nasabah margin ini lebih diuntungkan karena memiliki holding period sahamnya lebih lama. Sepanjang rasio jaminan atau collateral ratio yang kita jadikan sebagai acuan itu tidak lebih dari 65%. Nah, ini akun margin ini kadang banyak yang Bapak Ibu masih salah paham. Jadi, apakah ini produk baru? Tidak. Akun margin ini produknya sudah sangat lama, ya kan. Nah, tetapi memang digunakan untuk tipikal nasabah-nasabah dengan action tertentu. Artinya, memang ada beberapa tipikal nasabah yang lebih suka menggunakan limit dibandingkan dengan aset cash. Nah, ini adalah salah satu alternatif akun pembiayaan yang lebih efisien dibandingkan dengan akun reguler yang Bapak Ibu miliki sekarang ini. Bedanya, nanti kita coba bahas satu persatu, tapi yang paling utama adalah menghindari mengenai jatuh tempo yang di T+2 atau T+4. Karena dengan akun margin ini, holding periodnya itu bisa lebih lama dengan catatan kolateral rasionya harus lebih kecil atau sama dengan 65%. Nah, di sini ketentuan umum. Jadi memang akun margin ini sudah diatur di POJK untuk pembiayaan minimal jaminan itu adalah 50% atau setara dengan 200 juta rupiah. Jadi memang diklarifikasi, tidak semuanya nasabah bisa menggunakan akun margin ini. Minimal yang bisa menggunakan rekening margin ini adalah Bapak Ibu sekalian yang memiliki aset setara dengan 200 juta rupiah, ya, atau cash setara dengan 200 juta rupiah, dan itu bisa dikombinasikan. Nah, kemudian yang kedua, untuk rekening margin ini, saham-saham yang bisa ditransaksikan hanya saham-saham yang masuk ke dalam daftar efek margin. Nah, ini lebih untuk meminimalisir risiko Bapak Ibu sekalian di akun pembiayaan ini, sehingga yang diharapkan pembelian saham yang dilakukan Bapak Ibu sekalian ini adalah sudah terfilter secara fundamental, sudah terfilter secara kinerja perusahaan, sehingga ya dianggapnya saham-saham yang lebih menarik untuk investasi. Nah, kemudian kita juga ada, karena akun margin adalah akun pembiayaan, kita menggunakan sistem kontrak jangka waktu 12 bulan. Dan kontrak ini kita bisa perpanjang sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan perusahaan efek. Kemudian dari sisi bunga keterlambatan rekening margin itu jauh lebih murah dibandingkan dengan rekening reguler. Saat ini kalau Bapak Ibu sekalian menggunakan fasilitas limit di rekening reguler, apabila ada denda keterlambatan maka dikenakan sejumlah 36% per tahun atau 0,1% per harinya. Sedangkan kalau di rekening margin, Bapak Ibu hanya dikenakan senilai 18% setahun atau sebesar 0,05% dari pinjaman yang Bapak Ibu lakukan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu?
Pak Eko, ada yang mau ditanyakan, Pak Eko? Mungkin Sebelum saya belum, Om lanjut, Belum, Bayu. Oh, Om Bayu belum. ada yang bertanya. Bunganya boleh. apakah dihitung harian? Ya, bunganya dihitung harian, Bapak Ibu. Jadi kita kalau ngomong totalnya 18% per tahun, kalau di breakdown secara hari itu sekitar 0,05% per harinya ya. Sedangkan kalau untuk rekening reguler itu 36% per tahun atau sebesar 0,1% per hari. Ada lagi Mbak Mel? Bapak Ibu, mungkin sebelum saya lanjut ke slide selanjutnya. Jadi di awal, Saya. Banyak, Pak. ya, Eko. boleh? Ini kan tadi ada syaratnya pembelian saham-saham itu tertentu saja. Itu Betul. maksudnya yang ditentukan oleh dana reksa sendiri ataukah nanti ada kriteria lain? Misalkan LQ45 apakah itu dimasuk atau hanya nanti ditentukan oleh perusahaan sendiri? Enggak semua Oke, LQ45 itu. terima kasih Pak. Jadi saham-saham yang ditransaksikan ini adalah saham-saham yang masuk daftar efek margin, Pak. Nah, daftar Hmm, efek margin ini setiap bulannya direview oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, oke. nanti kalau misalnya Bapak mau tahu detailnya, sebenarnya di menu branch itu ada namanya stock info, Pak. Bapak tinggal Hmm, klik aja pada sahamnya, dia akan muncul saham tersebut oke. tergabung di mananya. Nah, saat ini tuh lebih dari 200 saham, Pak, yang masuk daftar efek margin. Oh, dua saham ya, oke. Jadi jatuhnya Bapak lebih banyak pilihan, terus kemudian sudah terfilter ya Pak. Minimal kan secara kinerja mereka nggak sembarangan yang bisa masuk daftar efek margin. Iya, Pak. Oke, Oke, Pak. Terima siap. kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Ada lagi mungkin sebelum saya lanjutkan? Bu Fitri Yanti tanya, kalau sudah ada aset 200 juta, apa otomatis atau harus daftar dulu? Nah, makasih Bu Fitri. Jadi posisinya Bapak Ibu yang memang sudah eligible ya kan, memiliki aset 200 juta, itu Bapak bisa lakukan aktivasi rekening margin Bapak di aplikasi Bright otomatis. Itu untuk limit 500, maksimum 500 juta Bapak Ibu bisa lakukan dengan online ya, aplikasi ya. Di menu Bright tinggal pilih margin account, aktif margin account ya, kalau nggak salah yang Amel ya. Betul, activation margin account. Oke, activation margin account. Tetapi untuk plafon yang di atas 500 juta rupiah, kita masih gunakan manual, Pak, Bu. Nah, ini untuk mengakomodir nilainya yang kita coba filter. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang mau mengajukan plafon maksimum 500 juta, monggo pakai Bright ya kan. Itu sekitar 2 hari 3 hari sebenarnya sudah selesai. Nanti Bapak bisa langsung lakukan aktivitas di rekening margin tersebut. Namun kalau misalnya pengajuan plafonnya di atas 500 juta, kita lakukan dengan versi manual. Jadi ada form yang Bapak Ibu harus isi dan tanda tangani. Itu aja sih yang membedakan. Oke, izin saya lanjut ya Pak, Bu. Ya, silakan, Jadi Pak. keuntungan margin trading itu yang pertama pasti bebas dari forced sell atau suspend buy. Ya, kalau yang di reguler ini Bapak kepentok dengan maksimum T+2 itu harus diselesaikan atau maksimum T+4 kalau tidak diselesaikan maka kita lakukan forced sell ya Pak ya. Nah, tetapi kalau di rekening margin trading ini cukup Bapak Ibu menjaga rasio marginnya, kolateralnya itu tidak lebih dari 65%. Kemudian yang kedua, waktunya lebih fleksibel karena tidak ada batasan settlement. Bapak dan Ibu selama nilai kolateralnya itu terjaga, Bapak Ibu bisa hold sampai dengan 1 tahun atau selama kontrak margin Bapak Ibu miliki. Nah, yang tadi yang Pak Eko tanyakan, sahamnya apa aja, Mas? Nah, untuk daftar efek margin sendiri ini setiap bulannya direview oleh Bursa Efek Indonesia dan sekitar lebih dari 200 saham yang Bapak bisa
akses atau Bapak Ibu bisa jadikan sebagai alternatif investasi Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang biasanya pertanyaan berikutnya, yang dimaksud 65% kolateral itu gimana sih? Baik, gitu kan. Nah, ini kan yang jadi ini ya, Pak ya Bu, jadi istilahnya acuan kita untuk rekening margin. Nah, izin nih saya mau share mengenai collateral ratio yang 65%, cara hitungnya seperti apa sih? Nah, ini kalau misalnya kita samplingnya, kita punya jaminan awal senilai 200 juta. Anggaplah kita cash basis ya Pak, maksudnya jaminannya dalam bentuk cash. Kemudian cash 200 juta rupiah ini kita mengajukan fasilitas margin senilai 200 juta rupiah. Nah, jadi Bapak Ibu punya dana 200 juta rupiah, kemudian Bapak juga minta plafon 200 juta rupiah, sehingga Bapak Ibu transaksi bisa maksimum sampai dengan 400 juta rupiah. Nah, kira-kira untuk bisa berhitung 65%-nya seperti apa? Nah, di sini misalnya Bapak membeli satu saham, mudahnya di harga Rp1.000 ya kan, dengan nominal maksimum plafon jaminan dan aset yang Bapak miliki, di sini Bapak bisa membeli sampai dengan 400.000 lembar ya kan, atau senilai dengan 400 juta rupiah. Maka rasionya adalah 50%. Karena 400 juta rupiah dari total pembelian Bapak itu diwakili oleh dua pihak, aset Bapak senilai 200 juta rupiah dan aset pinjaman yang Bapak Ibu lakukan adalah senilai 200 juta rupiah, sehingga di sini rasionya 50-50. Nah, kondisinya gimana kalau terjadi penurunan saham? Karena kan Pak nih, kita harus menjaga kolateral rasionya tidak boleh dari lebih 65%. Posisi misalnya kejadiannya sahamnya turun ke harga Rp900. Jadinya berapa sih rasio margin saya? Nah, otomatis kalau sahamnya turun menjadi dari 1.000 ke 900, posisi aset Bapak ini mengalami penurunan. Dari 400 juta rupiah, sisanya 360 juta rupiah. Sehingga kalau dibandingkan dengan jaminan Bapak yang 200 juta rupiah, rasionya naik menjadi 56%. Masih aman nggak? Masih, karena perjanjiannya di bawah 65% aman. Nah, kemudian tiba-tiba terjadi market yang kembali turun. Seberapa dalam Bapak jaga rasio tersebut supaya tidak lebih dari 65%? Nah, di sini kita coba berhitung. Di harga 769, sebenarnya 769 nggak ada ya Pak di market, ada yang 770, cuman kita buat simpelnya aja. Kalau dia turun sampai dengan harga 769, maka asetnya Bapak ini mengalami penurunan dari 400 juta rupiah, sisanya adalah 307 juta rupiah. Nah, disinilah rasio marginnya sudah mencapai tingkat yang disepakati di awal, yaitu 65%. Nah, posisinya di 65% nih saat itu, Bapak Ibu ini sudah kita kirimkan namanya margin call. Margin call itu istilahnya untuk mengingatkan bahwa rasio marginnya Bapak sudah mencapai batas yang ditetapkan. Nah, rasio margin call, kalau misalnya nasabah sudah menambahkan margin call, harus diapakan? Nah, di sini untuk bisa menurunkan rasio, pilihannya ada dua Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melakukan top up sebagian supaya dia turun dari 65%, atau Bapak melakukan penjualan sebagian yang menyebabkan nanti rasionya akan kembali turun di bawah 65%. Nah, contohnya kalau misalnya di 65%, anggaplah 770 dari 400.000 lembar yang Bapak miliki, Bapak bisa jual sebagian. Mau jual 10.000 lembar, monggo. Sehingga rasionya Bapak dan Ibu sekalian itu bisa lebih kecil dibandingkan dengan batasan rasio yang ditentukan, yaitu 65% tersebut. Nah, tapi Bapak Ibu nggak usah takut. Ini nanti rasio margin ini saya ngitung sendiri, enggak.
secara otomatis di portofolio tersebut akan tercapture rasio margin Bapak Ibu yang gunakan, sehingga dari situ Bapak sudah secara otomatis melihat, oh rasio saya masih terjaga, oh rasio saya sudah mendekati, sehingga Bapak Ibu bisa action untuk bisa mengurangi atau istilahnya menurunkan tingkat rasio kolateral yang ada. Seperti itu. Gimana dari sini? Ada yang mau ditanyakan, Pak, Bu? Iya Pak, tanya sebentar. Ini menarik. Boleh? Itu seandainya rasionya sudah mendekati maksimum tadi ya, gara-gara total aset kita turun ya, karena harga di pasar turun, itu artinya ada peringatan nggak Pak dari BRI dan Arisya bahwa Anda sudah mendekati ini, siap-siap Iya. harus cash lagi. Itu ada, yang pertama itu ya. Mm-mm. Yang kedua itu bedanya margin trading ini dengan buying power itu apa Mas ya? Jadi kalau dalam beberapa aplikasi itu kan saya ditawari juga buying power Anda segini. Jadi saya bisa Betul. membeli di atas uang cash saya atau aset saya gitu Pak. Itu Pak itu. Oke, Itu aja Mas pertanyaannya. Terima kasih Mas. siap. Jadi, makasih nih, Pak. Yang pertama, Pak, kalau sudah mendekati udah menyentuh 65% itu kita Ya. kirimkan email, Pak, pertama. Untuk menginformasikan bahwa Bapak sudah kena margin call, ya kan. Walaupun yang kedua dari salesnya, dari kita nih, biasanya juga udah remind ke Bapak Ibu, Pak, Bu, nih sudah ada, ini udah rasionya udah mentok nih. Maksudnya istilah mentok, udah kena 65, Bapak Ibu silakan top up, atau misalnya Bapak mau jual sebagian. Tuh. Terus yang kedua, bedanya margin sama buying power. Sebenarnya status itu sama, Pak. Plafon pinjaman yang biasa digunakan untuk Bapak Ibu sekalian, kan ini fasilitas pinjaman yang dilakukan oleh sekuritas. Iya. Hanya kalau buying power di akun reguler itu bisa komponennya lebih tinggi kelipatannya, Pak ya. Iya. Bisa 3 kali dari dana cash atau asetnya Bapak, ya kan. Sedangkan kalau di margin itu hanya 2 kali dari dana cash Bapak. Kenapa seperti itu? Karena kalau reguler itu kita berkacanya dari jatuh tempo settlement. Bapak Oke. dikasih waktu T+2 untuk menyelesaikan, maksimum T+4 Bapak harus selesaikan. Kalau enggak, nanti kita port sell. Tetapi kalau Iya, di iya. margin, dengan dengan plafon yang lebih kecil dibanding reguler, tetapi Bapak hanya menjaga rasio margin untuk dijaga tidak lebih dari 65%. Seperti itu, Pak. Ya, baik, baik, Pak. Nanti Mas, terima kasih. Jadi, Oke. Terus tadi ada yang ngechat Pak Anton, nih sambil nih nyambung ya. Untuk yang saham margin, ini memang kan dijadikan yang menjadi acuan untuk saham margin ini saat ini adalah kinerja dari perusahaan, fundamentalnya. Dan ini memang direview setiap bulannya oleh Bursa Efek Indonesia. Kalau mau dijadikan sebagai acuan, salah satu investasi Bapak Ibu itu sangat diperkenankan. Karena dengan sendirinya dari 800 total saham yang sudah ada di Bursa Efek Indonesia, Bapak Ibu sudah memfilter sekitar 75%-nya, sisa 25%-nya. Saya pikir 200 saham itu sudah cukup banyak. ya. Bapak bisa lihat mereka-mereka yang mungkin pemain besar di masing-masing sektor, itu bisa menjadi acuan Bapak dibandingkan harus masuk ke saham-saham yang berisiko tinggi, ya kan? Yang mungkin Bapak Ibu nggak begitu kenal dengan perusahaannya, tetapi memang tiba-tiba dalam satu hari terjadi transaksi yang volumenya bisa dibilang rame. Cuman ya kembali lagi, lebih nyaman Bapak Ibu kenal dulu perusahaannya, baru Bapak Ibu berani untuk ambil keputusan investasi di perusahaan tersebut. Ya, Nah, ya. lanjut ya Pak, Bu. Nih, Ya, Pak, margin silakan, trading. Pak. Kolateralnya yang penting jaga di 65%, ya kan. Secara besarannya kita terus update di portofolio Bapak Ibu sekalian per detiknya sesuai dengan yang terjadi di bursa. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut harus menghitung manual, enggak, ya kan. Tapi minimal prinsipnya Bapak Ibu paham bahwa yang penting untuk di rekening margin adalah kita jaga rasio tidak lebih dari 65%.
Nah, ini tadi selentingan bagaimana sih syarat pembuatan rekening akun margin. Yang pasti pertama, Bapak sudah menjadi nasabah di BRI Dana Reksa Sekuritas, ya kan. Kemudian berkenan juga misalnya Bapak Ibu ternyata sudah menjadi nasabah margin di rekening efek lain, di sekuritas lain, itu juga kita bisa lakukan take over margin. Misalnya saya udah punya rekening margin di sekuritas A, saya mau pindahin ke sini, tapi saya masih punya hutang. Nggak apa-apa, Bu, Pak, kita bisa take over margin, jadi nanti kita selesaikan outstanding Bapak di sana, kemudian outstanding tersebut akan dipindahkan di rekening Bapak di BRI Dana Reksa Sekuritas. Kemudian minimum aset yang diperkenankan adalah senilai 200 juta rupiah, bisa dalam bentuk cash atau dalam bentuk saham. Nah, saham ini perlu disepakati Bapak Ibu, bukan dari nilai pembelian. Jadi 200 juta rupiah itu mohon maaf bukan dari nilai pembelian, tapi dilihat dari likuiditas Pak, Bu. Jadi kalau Bapak Ibu ada menu portofolio, silakan geser ke sebelah kanan. Nanti akan melihat nih liquidity value-nya itu yang kita jadikan sebagai patokan. Jadi contohnya, misalnya ada satu saham, saham HMSP deh, Sampurna, masuk rekening margin, masuk. Tapi nggak serta-merta itu kita nilai 100%. Jadi kita kurangi dulu dengan haircut. Nah, haircut itu biasanya terreflect di liquidity value yang Bapak Ibu ada di menu portofolio. Jadi kita lihatnya dari situ ya Bapak Ibu, bukan dari nilai pembelian. Ya mudah-mudahan kalau misalnya nilai pembeliannya 2 juta, sekarang liquidity value-nya bisa di atas itu lebih baik. Berarti kan ada capital gain dari saham yang Bapak Ibu miliki. Kemudian yang kedua, saham yang ditransaksikan itu harus saham yang masuk ke daftar marginable share atau daftar efek margin. Kemudian yang pengajuannya kita ada 2 macam, bisa menggunakan formulir aplikasi atau menggunakan online lewat Bright ya kan. Di apa Mamel tadi menunya saya lupa jadinya. Di margin activation, di margin activation dengan catatan kalau yang menggunakan online tersebut plafon maksimalnya 500 juta rupiah, tetapi kalau untuk di atas 500 juta rupiah, Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas yang manualnya yang kita akan bantu sediakan untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk biayanya, bunga marginnya nominalnya regulernya di 18% Bapak Ibu, jadi lebih kecil dibandingkan dengan interest margin yang di interest denda yang ada di rekening reguler sekarang. Nah, kedepannya Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu sudah membuka rekening margin, itu otomatis Bapak Ibu memiliki 2 RDN. Yang satu diperuntukkan khusus untuk reguler, dan satu diperuntukkan khusus untuk margin. Namun, pada saat Bapak Ibu melakukan login, ya kan, untuk menggunakan aplikasinya, itu cukup single login dengan login yang Bapak Ibu miliki sekarang ini. Kedepannya Bapak Ibu tinggal memilih akun mana yang Bapak Ibu gunakan untuk transaksi. Nah, di situ tinggal diklik di portofolio, pindahkan ke rekening yang Bapak inginkan. Itu sih. Jadi lebih simpel single login, jadi Bapak Ibu nggak lupa, ya kan? Hanya dalam satu login tersebut Bapak bisa pilih akun mana aja yang Bapak ingin gunakan. Nah, sekarang kalau misalnya Bapak punya rekening saham di rekening reguler, dipindahkan ke rekening margin, terus rekening regulernya gimana, baik? Rekening reguler itu masih tetap aktif, Bapak Ibu. Jadi sewaktu-waktu, apabila nanti saham yang Bapak beli di rekening margin, tiba-tiba keluar dari daftar efek margin, itu nanti kita akan pindahkan Bapak Ibu ke rekening reguler untuk bisa lakukan penjualan di sana. Jadi ya rekening reguler tersebut tetap masih aktif sebagai rekening penampungan apabila nanti misalnya terjadi saham yang Bapak Ibu beli itu keluar dari rekening margin, otomatis kita pindahkan ke sana. Di sini ada perbedaan untuk rekening margin dengan yang rekening reguler. Pertama, bunga rekening reguler jauh lebih tinggi, 36% per tahun, sedangkan margin 18% per tahun. Untuk for sale di rekening reguler pasti ada, ya kan? Maksimum di T+4, sedangkan di rekening
margin itu tidak ada for sale kecuali kalau rasio tersebut di atas dari 65%. Kemudian di rekening reguler terjadi suspend buy. Misalnya Bapak melakukan penyelesaian outstanding dengan cara menjual di atas T+2, itu pasti akan ada suspend buy, menunggu jatuh tempo baru kita buka suspendnya. Sedangkan kalau di rekening margin tidak ada suspend buy. Nah, yang untuk di reguler jangka waktunya kan terbatas, maksimum 4 hari untuk hold, sedangkan yang di rekening margin lebih fleksibel selama kolateralnya, jaminannya, rasio marginnya lebih kurang dari 65% atau kurang dari 65%, Bapak Ibu bisa hold sampai dengan batas waktu yang Bapak Ibu inginkan. Nah, di sini perbedaan mengenai transaksi reguler dan margin nih Pak Bu, yang tadi kita ngomong tentang suspend buy. Jadi kalau di atas ini kita analogikan kalau kita melakukan pembelian dengan rekening reguler dan menggunakan trading limit, ya kan. Kalau pada saat hari ini kita melakukan pembelian, maka jatuh temponya kan nih 2 hari ke depan, ya kan, jatuh tempo saham. Nah, kemudian kita kasih batasan lagi, maksimum adalah di T+4. Bapak Ibu bisa hold untuk saham tersebut tidak dijual. Nah, di T+4 itu udah batas waktu maksimal Bapak Ibu harus menyelesaikan outstanding yang Bapak Ibu gunakan. Nah, dari T+3 sampai dengan T+5, ini posisinya kan Bapak sudah dilakukan suspend buy. Artinya Bapak sudah tidak bisa melakukan pembelian, karena dianggapnya masih ada outstanding yang belum terselesaikan. Nah, kapan bisa suspend buy itu dibuka? Menunggu dari jatuh tempo atau good fund dana transaksi yang Bapak lakukan di T+4 pada saat penjualan tersebut. Sedangkan kalau di bawahnya, analoginya kalau Bapak dengan menggunakan margin, selama rasio marginnya di bawah 65%, Bapak tidak ada sisanya suspend buy. Nah, ini yang salah satu alternatif atau misalnya keuntungan yang Bapak dapatkan menggunakan dengan rekening margin tersebut. Terus kemudian nih analoginya Bapak Ibu, perbedaan transaksi dengan reguler maupun dengan margin. Nah, kalau misalnya dengan reguler, Bapak nggak mau kena tidak mau pakai outstanding, berarti kan kita menggunakan dengan total cash pribadi. Contohnya di sini, kalau kita beli saham dengan nilai 200 juta rupiah, ya kan? Kalau kita beli saham dengan saham ABCD hanya bisa mendapatkan sebanyak 125 lot, ya kan? Dan si saham MNOP-nya kita hanya bisa beli dengan 200 lot, dengan asumsi saham ABCD itu harganya Rp8.000 dan saham MNOP-nya harganya 5.000. Cash-nya kita hanya 200 juta. Nah, kalau kita beli ABCD cuma dapat 125 lot, sedangkan kalau yang beli saham yang MNOP kita hanya dapat 200 lot. Nah, kalau kita menggunakan fasilitas limit margin atau fasilitas margin, nah Bapak itu bisa mendapat limit maksimal, ya jadinya kasarnya 2 kali dari dana cashnya Bapak. Artinya kalau Bapak beli saham ABCD yang di harga 8.000, kalau reguler cuma bisa beli 125 lot, tapi kalau dia margin bisa beli sampai dengan 250 lot. Nah, MNOP-nya sisanya ya dengan harga 5.000, Bapak atau Ibu hanya bisa beli 200 lot, sedangkan kalau untuk margin itu bisa sampai dengan 400 lot. Sehingga di sini kelihatan perbedaan transaksional dari cash basis menjadi cash plus dengan limit margin yang Bapak Ibu gunakan. Nah, jika kalau dibandingkan nih Pak, kita anggap saham yang Bapak beli itu semuanya naik nih, mendapatkan keuntungan, maka kalau kita coba untuk diakumulasikan, pastinya rekening margin dengan limit yang lebih besar, Bapak secara potensial capital gain-nya pasti jauh lebih besar dibandingkan dengan cash basis. Nah, kalau kita hitung secara detailnya, dengan 200 juta cash basis, ya kan, setelah ada kenaikan penjualan kenaikan dari harga saham yang Bapak beli, ya kan, itu total net profit yang Bapak dapat senilai Rp16.250.000.
Sedangkan dengan rekening margin, ya kan, walaupun memang ada biaya interest selama 3 hari dari nilai 200 juta limit yang digunakan, tetap capital gain-nya jauh lebih besar dibandingkan dengan cash basis, atau nilainya 31.800.000. Jadi total yang 32 juta itu dikurangi nilai interest senilai 648.000. Jadi kalau di total harusnya selisihnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Bapak menggunakan cash basis. Nah, sampai sini sih Pak untuk yang rekening margin. Sebelum saya lanjut, kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Siang Pak, saya Ya dengan Pak Pak, Dali. Ada mau tanya nih Pak tentang account boleh margin. Pak. Iya tadi saya masuknya agak telat, jadi masih agak bingung nih. Yang tadi kan 65% ya maksimal ya kalau margin ya. Saya sendiri Betul, udah buka account margin. Misalnya saya dikasih misalnya 500 juta lah gitu. Apakah betul. itu artinya saya boleh beli sahamnya 65%, yang amannya itu 65% dari 500 juta gitu Pak? Oh, gini Pak. Jadi Nah, yang kita sebut sebagai kolateral 65%, saya izin share lagi ya Pak. Eh, nah. sorry, itu adalah nilai jaminan rasio dari aset dibandingkan dengan pinjaman Bapak. Ini saya share screen lagi. Ini Pak, yang kita obrolin Pak. Jadi kalau Bapak tadi dikasih plafon 500 juta rupiah, ya, itu monggo Bapak bisa maksimalkan pembelian sampai dengan 500 juta rupiah. Tapi dengan catatan rasionya ini Pak harus Bapak jaga. Sorry putus-putus Pak. Jadi Bapak hanya menjaga rasio Pak, rasionya jadi nilai sahamnya tersebut dibandingkan dengan jaminan Bapak itu tidak boleh tidak boleh lebih dari 65% Bapak. Contohnya Bapak punya plafon 500 juta, kan Bapak Heeh. nih kan transaksi pakai total 500 juta tersebut, ya kan? Mm-mm. Otomatis kan nilai eh, nilai kolateral rasionya Bapak kan 50% tuh, Pak. Oke. Nah, itu Bapak harus jaga tidak lebih dari 65%. Anggaplah kalau tadi kita simulasikan dengan harga saham 1.000, ya kan, harga sahamnya itu tidak boleh turun sampai dengan di bawah 770, Pak. Oh, amannya segitu ya, Betul, 270 karena gitu. kalau harga sejak 1.000 turun jadi 770, nah rasionya Bapak jadi 65%. Oh iya, iya ngerti Pak. Iya, iya. Jadi bukan dari Bapak dikasih plafon 500 juta hanya boleh pakai 300 juta, enggak. 65% bukan ya? Iya, iya, iya. Bukan, tapi kita hanya menjaga rasio aset Bapak itu jangan sampai turun, ya kan? Turunnya kan berarti 30%-an ya Pak ya, dari 1.000 ke 770 kan 33% lah gitu. Oh, Simpelnya jadi sih seperti sebenarnya kalau mau pakai account margin, misalkan tadi dikasih 500, saya mau pakai 50 juta, mau pakai 100 juta, 500 juta sama aja ya Pak. Yang penting jangan sahamnya itu jangan yang dibeli jangan sampai turun daripada 65% gitu ya. iya, tapi kan kalau Bapak hanya beli 100 juta, Nah, rasionya kan sedikit Pak, paling juga 20% misalnya kan itu ini aman sekali kan. oke, oke. Jadi Ya jadi plafon kalau mau itu aman sebenarnya pakainya ada masukan nggak tuh gimana tuh kalau buat yang pemula pakainya berapa persen jadi tuh yang sebenarnya aman gini tuh Pak, Pak? Ah, simpelnya kan Bapak sudah incer nih saham yang Bapak Ibu mau beli ya kan. Nah, ah, di sini posisinya adalah kalau misalnya belinya pakai reguler, Bapak kan dikejar T plus 4 maksimum harus bayar ya. betul. Nah, kalau yang di margin ini, kita hanya tinggal menjaga aja, Pak. Contohnya, Hmm. kita ngomong, mohon maaf, misalnya kita samplingnya BRI ya, Pak. Beri ya. Hmm. Anggaplah di saat itu, di bulan 3, harga BRI di 5.400. Setelah ada bagi dividen ya kan, semuanya ikut beli BRI karena dapat dividen lumayan. Nah, di 1 April nih setelah ada kejadian bahwa pemerintah udah selesai nih restructure kredit untuk COVID, mulai terkoreksi lah BRI ya Pak. Ya kan? Hmm. Ini posisinya nih
dari 6.000 turun jadi 5.000. Semua orang pasti bilang itu murah. Oh, murah, 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 beli. Nah, tetapi kondisinya ternyata sampai kemarin turun lagi dalam nih Pak, ke pas 180. Ini kan kalau kita tarik garis penurunannya cukup signifikan ya, dari 6.400 ke 4.180 itu sekitar 30%. anggaplah 35% lah ya Pak ya. Hmm. Nah, sebenarnya Bapak bisa maksimalkan karena melihat, oh iya, saya nih pernah melihat historical BRI ini, setiap dia turun dalam, dia recovery-nya juga cepat. Artinya cepat itu makan waktu kurang dari 1 tahun. Nah, gimana caranya Hmm. saya bisa beli saham BRI ini di harga yang menurut saya itu murah atau di harga rendah, tapi saya nggak harus menggunakan dana cash pribadi. Nah, inilah jawabannya dari si rekening margin tersebut, Pak. Karena Bapak nggak Hmm. dikejar T+4, Bapak hanya jagain rasionya aja nggak boleh dari 65%, sehingga lebih efisien Bapak menggunakan rekening margin tersebut. Iya, iya. Pak, saya memang misalnya rencananya begitu nih, misalnya mau beli BRI di 4.000. Nah, itu Betul. yang mesti kita jaga, misalnya amit-amit jelek-jeleknya tuh, yang kalau konteksnya BRI 65%-nya berarti jangan sampai dia turun dari berapa tuh gitu kalau gitu ya, hitungnya itu. Misalnya Kalau saya beli di 4.000 4.000 kurangin deh. aja 30%, Pak. Gimana? Kalau kan kita ngomong 4.000, ya kan? Ah. Jangan sampai turun sampai 30%, Pak. Jadi 4.000 dikurangi 1.200 ke 2.800 ya. Oh, iya, 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 ngerti. Oke, jadi jangan sampai dia turun dari 2.800, kalau udah 3.000 udah kita harus jual aja ya, jangan sampai di for sale gitu ya. Maksudnya gitu, Pak. Dikurangin aja, Pak. Jadi kan Bapak bisa jual sebagian, bisa pakai 500 juta, ya. Bapak peragin 50 juta kan cukup. Yang penting rasionya tuh turun dari 65%. Oh, nanti di aplikasi ketahuan ya Pak ya, kita udah pakai berapa gitu ketahuan ya, kelihatan ya Pak? Ketahuan, Pak. Di ini Oh, ada. portofolio ada. Oh, iya, iya, iya. Oke, jelas. Pak, satu lagi Pak, itu Ya. kalau hitungan bunganya itu dihitung saat kita beli atau T+3 gitu, kayak gitu. Hitungan bunganya mulai dihitung dari kapan tuh kalau Setelah margin? jatuh tempo, Pak. Oh, Ya, setelah jatuh kan tempo. T+2 kan ini standar jatuh settlement ya. Setelah itu Oke. baru dihitung sebagai bunga. Oke, ya, ya. Bunganya juga harian ya, jadi libur juga dihitung ya Pak ya, tetap jalan Iya, gitu kan ya, bukan hari kalau kerja. betul. Kalau bunga dihitung hari kalender, sedangkan kalau settlement dihitung hari bursa. Oke, baik, jelas Pak. Terima kasih Pak. Makasih, Pak. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Pak, ingin tanya Pak, Andaru Pak. Oh iya Bapak, apa kabar Pak? Baik Pak. Pak, kalau misalnya gini Pak, kita yang diagunkan, misalnya contohnya BNI katakan. Terus saya belanjanya juga BNI. Itu rasio itu mengikuti harga jaminan sama harga yang kita beli, mengikuti atau gimana Pak? Atau tetap di harga mula-mula atau ini? Jadi mengikutinya dengan harga pinjamannya Pak. Iya, harga pinjaman. Terus harga jaminannya itu berarti kan turun juga. Mm-mm. Sama Jadi nggak hitungan? mengakumulasi semuanya. Anggaplah Bapak nih yang dijaminkan BNI, belinya BRI lah. Dilalah kan dua-duanya turun gitu ya Pak. Iya, berarti yang turun kan sama, sejenis lah sahamnya. Ah, nah itu nanti akan mengkalkulasi Pak, rasionya Bapak akan naik. Oh gitu ya. Terus Nah, kalau yang kita beli misalnya ya, agunan BNI, kemudian yang kita beli Mandiri, suatu saat sama-sama turun. Terus suatu saat Mandirinya lebih naik harganya. Berarti itu akan menurunkan rasio ya? betul Pak, otomatis Oke, menurunkan rasio. oke, baik, terima kasih. Sama-sama Bapak. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya. Jadi kemarin juga sempat ada teman-teman dari ESA kasih statement. Nih kapan nih kok kita kayak menangkap pisau yang sedang jatuh. Nah, sebenarnya pertanyaannya adalah seberapa dalam sini kita mau turun lagi kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Karena kemarin sudah mulai beli pakai dana yang idle, kemudian turun lagi, saya nih kayaknya ada dana yang masih sisa nih, saya coba beliin lagi, ternyata kok dilalah turun lagi nih, sampai sedalam mana kita turun. Nah, ini Pak, sebenarnya kalau misalnya yang dengan yang ada konteksnya Bapak Ibu
tidak mau menggunakan dana pribadi, bisa menggunakan yang margin tersebut, Pak. Tapi memang terfilter untuk teman-teman yang Bapak Ibu sekalian yang memiliki likuiditas minimum 2 juta rupiah. Nah, ini sebagai alternatif sih, Pak. Karena posisinya kalau kemarin Bapak Ibu mungkin di grup pernah dapat konten ya mengenai 10 tahun BRI itu turun, itu recovery-nya itu butuh waktu sekitar 4 bulanan, Pak. Jadi selama 4 bulan pada saat penurunan terjadi, kemudian ke tren naik itu butuh waktu 4 bulan. So far kalau kita hitung nih, kan dari turun di bulan April, Mei, kita di Juni ya. Nah, mudah-mudahan kan kalaupun terburuknya di bulan ini akan jadi penurunan kembali, sebenarnya udah masuk fase-fase di mana kita sudah bisa collect dengan nominal yang jauh lebih besar. Karena posisinya sih yang sudah-sudah selama ada kecenderungan penurunan, itu posisi si BRI recovery lebih cepat. Izin saya coba cari materinya sebentar. Bentar ya, Nah. Kita mau beli apa, Teh? Jangan lupa. Gak apa-apa Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi sambil discuss. Pak, saya mau tanya lagi, Pak. Saya dengan Pak Dali Boleh, tadi. Pak. Itu kalau margin itu misalnya saya gini deh, saya hari Selasa nanti depan misalnya beli BRI 4.000 nih. Betul. Terus pakai call margin ya, 50 juta lah anggap. Terus Betul. hari lusa, besoknya lagi saya beli lagi pakai call margin. Jadi kan dia hitungan bunganya tuh udah beda tuh masing-masing. Iya. Itu kelihatan ya nanti kan, soalnya kan ya saya agak bingung tuh bayangin ngitung apa interestnya gimana, ada satu belinya Selasa, satu belinya Kamis gitu. Dia ngitung bunganya gimana itu Pak nanti? Jadi nanti di otomatis kita akan hitung berdasarkan transaksinya Bapak, Pak. Jadi, nah Bapak akan muncul di portofolio itu udah jadi akumulasi accrued interest-nya. Cuman kita hedging-nya harian, misalnya transaksi di hari Senin senilai 100 juta, ya kita akan kalikan 0,05 selama Bapak hold. Ya hari Selasa misalnya pakai 50 juta, ya kita hitung secara hariannya dan 50 juta. Tapi kita coba untuk konsolidasi, Pak. Munculnya di Bapak otomatis sudah dalam bentuk konsolidasi dari total outstanding yang Bapak gunakan. Oke. Iya. Ngerti. Iya, Pak. Ini yang Kasih. tadi sempat diskusi menarik, Pak. Mungkin Bapak Ibu di bulan Mei kemarin deh, harusnya dapat materi ini ya, Pak. Jadi kalau misalnya kita lihat selama 11 tahun terakhir ini, beberapa fase penurunan BRI ini yang kita boleh cermati. Nah, setiap fase antara penurunan sampai dengan posisi rebound itu makan waktu sekitar 4 bulan, Pak. Nah, terdekat kita ambil sampling yang di 2020 pada saat pandemik, itu penurunannya kan juga signifikan nih. Turunnya 54%, tapi berhasil recovery senilai 74%. Jadi lumayan sekali nih Bapak Ibu nih, ya kan. Kemudian kalau misalnya ini ditarik sampai dengan 2024 ini, penurunan 54% berbanding dengan recovery-nya 206%. Jadi secara potensi sih masih terbuka lebar ya Pak, Bu. Nah, ini tinggal mengatur seberapa berani Bapak Ibu untuk bisa menilai harga saham BBRI tersebut. Kalau yang kemarin kan sudah di woro-woro mungkin di grup dari awal pada saat sudah menembus level 4.310 akan terjadi lagi support di posisi 4140 ya Pak Bu. Iya. Jadi kalau misalnya dengan kondisi penutupan 4180, support yang berikutnya yang Bapak Ibu harus lihat adalah kalau dia masih bertahan di angka di atas 4140, berarti next-nya akan ada rebound, teknikal rebound kecil lah ya, itu ke level 4.300-an.
Tetapi kalau turun dari 4140 yang perlu diwaspadai adalah support di bawah 4000. Itu yang jadi nanti pilihan Bapak Ibu untuk bisa mungkin average down dengan nominal yang mungkin lebih besar dibandingkan pembelian-pembelian Bapak selama ini. Karena posisinya ini turunnya dia ini sudah lebih dari 29%, Pak. Iya. Jadi case-nya kalau kita berhitung secara kasarnya berarti akan ada resiko sekitar 10%, tapi Bapak ada reward misalnya dari 35% sampai dengan 54%. Jadi lebih menang reward-nya dibandingkan resiko yang 10% di depan. Nah, ini sih sebenarnya bisa dimanfaatkan kalau Bapak Ibu punya rekening margin. Jadi tidak kesulitan dalam bentuk nanti holding period-nya akan jauh lebih lama dibandingkan Bapak Ibu menggunakan reguler. Itu sih, Pak. Iya Mas, ini kondisi yang deg-degan nih. Ini saya mau nanya deh, yang untuk BBRI ya khususnya. Betul? Ini kan sudah bulan Juni, sudah mau selesai. Artinya nanti akan ada pengumuman laporan keuangan BRI kinerja bulan Juni semester 1 ini. Betul, Pak. Dan biasanya sih angkanya bagus ya. Itu apakah nanti Juli bisa ya, Pak. menjadi pemicu untuk rebound-nya? Kalau itu jadi pemicu untuk rebound, kira-kira berarti bulan akhir Juli atau Agustus akan jadi rebound. Kira-kira Iya. sampai berapa Pak? Kalau pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu Pak. Terima kasih Mas. Nah ini Pak yang tadi kita coba share screen. Posisinya Pak, kalau dengan penurunan dari tren turun ke rebound, itu berarti itu total periodenya makan waktu 4 bulan. 4 bulan. Makanya kan kita pendekatannya kalau misalnya tren turunnya dimulai dari bulan April, sedangkan bulan Juni, kita masih ada 1 bulan ke depan nih Pak yang masih kita anggap sebagai risiko. Setelah itu trennya berangsur cenderung naik. Nah, kalau nih Bapak tanya harganya mau ke berapa, nah kita biasanya melihat dari penurunannya itu level support-nya berapa, Pak. Contohnya sekarang nih, kalau kemarin kita tetapkan support di 4.310 dan sekarang hari Jumat kemarin ditutup ke 4.180, make sense-nya kalaupun technical rebound itu nggak lebih dari 4.340 yang sebagai support di awal, Pak. Jadi kembali lagi ke support yang kemarin penurunan jadikan support, kalau rebound kita jadikan sebagai resisten. Itu sih, Pak, simpelnya. Ya. Paling tinggal yang diwaspadai adalah gini, Pak. Ini kan dolarnya kan terus meningkat ya, Pak. Betul, Pak. Tiba-tiba kan 16.420 ya. Walaupun memang di bulan Juni ini ada beberapa hutang pemerintah jatuh tempo ya, mau nggak mau kita harus mengkonversi dari IDR ke USD untuk melakukan pembayaran, dan di bulan Juni ini juga ada musim haji ya Pak. Jadi ya si dolar itu juga lumayan jadi inceran ya kan. Nah, mudah-mudahan sih dolarnya itu bisa dikendalikan, karena kalau misalnya dolarnya juga cenderung lumayan liar naik, ini minggu depan nih ada pengumuman BI rate Pak. Nah ini yang bisa meningkatkan risiko kalau rate-nya bisa naik lagi. Itu sih. Nah kebetulan kan kalau kemarin The Fed tahan ya Pak. Nah, cuma kan di satu sisi memang sudah diprediksi dia akan tahan dengan angka yang sama. Cuman di sisi lain itu terjadi dovish, artinya si The Fed itu bilang, saya nggak jadi nurunin 2 kali di tahun ini. Mungkin saya cuma turunkan sekali. Nah itu yang di reaksi negatif, tetap si foreign melakukan aksi jual di emerging market. Jadi nggak hanya di Indonesia Pak, Thailand kena, Vietnam kena, ya kan, karena duitnya akan kembali lagi ke US. Nah, kalau dolarnya juga tetap tinggi, nah yang dikhawatirkan teman-teman ini besok nih, Pak Peri mungkin di hari Kamis besok bisa jadi akan menaikkan, walaupun ya kita harapnya sih enggak. Karena kalau udah dinaikin akan ini sih Pak, akan ada efek ya pasti masif untuk penurunannya. Nah ini sebenarnya ada 2 kunci. Kalau kita punya cash basis ya kita bisa ambil di bawah, tapi kalau kita punya barang ini yang jadi dilema kan ya Pak.
Iya, iya, betul. Seperti itu dilemanya. Oke, Mas, makasih, Mas. Oke, Pak Eko. Mungkin ada lagi Bapak Ibu sekalian? Pak, sekali lagi nanya Pak, itu jadi Boleh, kalau yang Pak. tadi lihat grafik BRI ya, yang Hmm. tahun 2020 turun 54%, kalau kita pakai itu berarti kalau sekarang worst case skenario-nya BRI bisa dari 6.400 bisa jadi 3.000 ya, worst case-nya ya, dalam 4 bulan. Menembus 3.000 ya Pak. Ini kan Oh, kemarin gitu. kan kita ada obrol-obrolan kecil nih. Mungkin kalau Bapak hari Jumat itu ada yang tanya nih, IHSG berapa sih nih supportnya ya? Kalau di grup itu kan sempat kita share juga IHSG itu prediksi supportnya, sebentar Pak, biar sama-sama. Kita ingat banget nih kemarin ada yang tanya IHSG jam berapa ya? Nah, ini ada pertanyaan menarik dari Pak Gunawan ya kan tentang IHSG. Jadi dengan kemarin kita lihat trennya turun, ya kan IHSG ini secara tren utamanya bearish nih Pak, ya kan. Sebenarnya Ya. ada support penurunan itu di level 6.760. Nah, karena kemarin ini kita tutup di level, sebentar, saya jadi agak lupa nih, tutup di IHSG kemarin tutup di 4180. itu ini Mbak, BRI IHSG-nya tutup di 6735, ya kan? Berarti di bawahnya nih support yang kemarin kan 6760 ke 6735. Nah, ini akan ada prediksi potensi support nih tambahan di 6.600-an, Pak. Nah, dari 67 ke 6.600 itu kan kita udah lihat berapa persen tuh penurunan. Nah, kita reflect aja kan penurunan si saham-saham yang kita mau incar. Itu untuk memudahkan Bapak berhitung kira-kira Bapak menentukan batas resikonya Bapak di berapa. Itu sih, Pak. Jadi ya kalau yang sekarang BBRI-nya setelah 4310 supportnya ditembus, next supportnya 4140. Nah, kalau misalnya tembus di bawah 4140, mungkin Bapak bisa jadikan angka 4050 sebagai support berikutnya. Kalau amit-amit tembus lagi ya 3900. Kalau 3900 ke 4180 itu kan kisaran sekitar 5%, ya resikonya ISG turun 5% dari harga 6.700 ya Mbak tadi ya? Sorry, ISG-nya kan tadi 6 ISG-nya tadi 6735, berarti kurangi 5%-nya tuh Pak. 6.000 ya 6.500-an itu yang kalau kita ngomong pendekatannya agak ekstrim untuk penurunannya. Itu sih ya yang perlu diwaspadai cuman dua nih Pak. Yang pertama dolarnya jangan sampai ngamuk-ngamuk ya kan, supaya kita nggak ada kenaikan buy rate-nya. Terus yang kedua si mengenai cash yang untuk naikin hutang ke GDP kita nih supaya mungkin bisa direvisi lagi rencananya sehingga kita nggak terbebani fiskal dalam jangka pendek ya Pak. Itu sih. Mungkin ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Ada yang mau nanya mungkin Bapak Ibu yang lainnya? Kayaknya udah langsung pada buka akun margin Om Bay. Jadi simpelnya gitu sih Pak, margin Pak. Karena beberapa teman-teman banyak yang, ini akun baru ya Pak? Enggak Pak, ini udah lama. Cuman memang nggak semuanya mungkin pernah tersosialisasikan. Nah, jadi ya dengan kondisi seperti ini sebenarnya way out-nya Bapak Ibu sih. Kalau untuk, aduh, saya mau beli saham Pak ya, tapi kayaknya cash-nya saya nggak ada sebesar itu ya. Dibanding Bapak harus misalnya susah-susah ya kita sih kasih masukan udah pakai margin aja Pak gitu. Tapi memang kembali lagi dari segi margin tersebut memang ada minimal aset yang harus dicapai itu sekitar 200 juta rupiah. Itu sih Bapak Ibu sekalian. Om Bay ada yang Jadi ya bertanya Om Bay. apa nih? Akun margin ini tercatat di Slick nggak Om Bay? Nah, itu dia. Nah,
Ini sebenarnya beda konsep ya Pak. Ini kan pinjamannya dalam pembiayaan transaksi efek. Nah, adapun masuknya sebagai hutang kalau Bapak laporkan di pajak. Tapi saya sih kayaknya Slik ini saya baru ini Pak, baru ngeh nih. Harusnya sih enggak ya Pak, tapi masuk dalam bentuk hutang kalau misalnya pada saat laporan di pajaknya. Karena sebenarnya di kita tuh nih kalau di sisi sekuritas itu lebih aman di margin Pak dibandingkan reguler. Karena kenapa? Kan Bapak Ibu hanya menjaga akun ini sampai dengan kolateral 65%. Amit-amit harganya turun drastis pun kita for sale, sekuritas lebih aman. Karena apa? Pasti balik duitnya. Karena kita kasih pembiayanya itu resikonya lebih kecil dibandingkan kalau kita reguler. Kalau reguler itu amit-amit Bapak beli 3 kali punya duit 200 juta, belanja 600, tapi beli sahamnya yang mungkin likuiditasnya kecil, itu kan mau nggak mau yang dirugikan nasabah. Kita for sale belum bisa tutup ya Bapak stop up. Nah, kalau di margin ini lebih aman sih Pak. Itu sih Pak. Jadi ya Sabtu ini mohon maaf nih gangguin Bapak Ibu sekalian nih. Jadi yang tadi mau liburan atau yang lagi nunggu rapot ya, tapi minimum dengan diskusi margin ini kita punya added value Pak, Bu. Iya. Terutama mengenai kita melihat risiko ke depannya tetap masih ada, market masih trennya bearish. Jadi Bapak lihat seminggu ini juga ISG-nya sepi. Yang biasanya kita transaksi sampai dengan 12 triliun minimal per hari, kita hanya regulernya tidak lebih dari 8 triliun. Jadi penurunannya juga signifikan di ISG karena semuanya posisinya wait and see. Nah, posisi wait and see yang kemarin itu menunggu keputusan The Fed yang kemudian hari Kamis sudah dirilis. Nah, minggu depannya ini kita menunggu keputusan dari BI Rate nih. Jadi 2 minggu ini ya sebenarnya banyak tantangan. Tapi opportunity-nya kita udah melihat nih semakin dalam penurunan, ya berarti kita sudah mendekati rock bottom. Jadi ya siap-siap mungkin kalau Bapak Ibu punya amunisi, sudah mulai mengincar saham-saham yang Bapak Ibu sudah masuk dalam radarnya Bapak Ibu, bisa untuk melakukan pembelian yang lumayan signifikan, karena harganya diskonnya kan cukup lumayan. Pak Gunawan tanya, kalau buka margin 500 juta, minimal nilai saham yang dijaminkan berapa? Nah, kalau minta plafonnya 500 juta, kita juga biasanya melihat likuiditasnya Bapak minimum di 500 juta juga Pak sahamnya. Jadi Pak Gunawan kalau punya saham yang termasuk daftar efek margin, kemudian likuiditasnya terlihat di portofolio mencapai dengan 500 juta, monggo Pak diajukan untuk minta limit sejumlah itu. Atau gini, Bapak Ibu, saya punya aset di portofolio 400 juta. Saya mau pakai 200 juta aja, bisa nggak? Bisa. Bapak tinggal masukkan aja nih, saya mau jaminin 200 juta. Yang sisanya saya mau pakai reguler, monggo. Itu kita bisa kombinasi. Jadi nggak hanya 100% kita lihat dari asetnya Ibu Bapak di portofolio, tapi Bapak juga bisa ambil mana-mana aja yang menurut Bapak ini layak untuk Bapak jaminkan sebagai plafonnya Bapak. Itu sih. Pak Eko, nih kemarin belanja apa Pak Eko? Saya masih pegang banyak portofolio BBRI nih. Jadi dengan penurunan BBR ini Pak cukup signifikan ya Pak, terjadi Betul, kenaikan di daftar pemegang sahamnya Pak. Kemarin kan dirilis hampir 600.000 Pak jumlah Iya, iya. pemegang saham BBRI di Indonesia. Karena yang dulu kalau mau beli saham BRI harus ngeluarin satu lotnya 600.000, sekarang mungkin 400 ribuan lebih dikit ya sudah dapat satu lot saham BRI Pak. Iya, iya itu. Mudah-mudahan sekali rebound kurang dari 4 bulan lah kalau bisa cepat. Mudah-mudahan ini skenario-nya gini sih Pak, Juni masih turun, Julinya kan menunggu ini ya Pak, menunggu laporan Q1 biasanya kan ya. Semester 1.
Nah, ini yang dijadikan sebagai istilahnya katalis untuk ada rebound ya Pak. Itu perkiranya baru Dan Agustus lah reboundnya tuh kalau lihat dari menunggu laporan semester 1, ya perkiranya reboundnya baru akhir-akhir Agustus itu, pertengahan atau akhir Agustus. nah, tapi biasanya yang rilis laporan duluan tuh perbankan Pak. Iya, iya. Iya, jadi umumnya yang masalah pelaporan yang paling cepat itu perbankan. Nah, nanti mereka yang menjadi inisiator nih Pak untuk ini IHSG. Karena kalau laporannya mohon maaf misalnya amit-amit masih di bawah dengan konsensus misalnya. Karena kemarin kan kita asal muasalnya karena wah tiba-tiba BRI yang biasanya Q1 nih, atau triwulan pertama itu naiknya 12% atau double digit ya Pak, tiba-tiba Iya. hanya single digit 2% akibat karena restructure kredit itu sudah dimasukkan sebagai NPL kan jadinya ada peningkatan NPL ya Pak. Iya, Ya, betul. mudah-mudahan kemarin juga udah dirilis berita para petinggi-petinggi Bapak Ibu direksi juga sudah mulai melakukan pembelian. Jadi sebenarnya juga kayak kasih message ke pasar bahwa BRI sih baik-baik aja lah kasarnya Pak ya. Nggak ada yang perlu Iya. ditakutkan. Nah, bahkan ini sebagai opportunity nih. Apa namanya, kalau misalnya Bapak Ibu mau beli saham dengan fundamental yang tangguh, yang kokoh, harganya dapat diskon ya bisa saja di salah satu pilihannya BBRI. Tapi kalau kita yang sudah keburu nyangkut nih Pak, kan harus ada ini ya Pak, harus ada Iya, iya. strategi lah ya minimal untuk menurunkan cost kita di average pembeliannya ya. Mudah-mudahan ya ini sih Pak tekniknya yang kita coba untuk pendekatannya. Kalau rencananya hari Rabu nih teman-teman dari Digital Research ini mau bikin juga materi yang menarik mengenai IHSG. Mudah-mudahan kami juga bisa segera share ke grup WAG nih Pak, Boleh, supaya Pak. bisa dapat dikonsumsi buat Bapak Ibu sekalian, minimal bisa jadi guidance atau handbooknya Bapak Ibu untuk melihat di Juni ke Juli itu seperti apa. Iya, bagus itu. Mas, Ya, saya tanya lagi, satu lagi deh. Ini saya agak ya Pak. penasaran. Ini akhir-akhir ini ya, baru-baru ini ya mungkin ya, beberapa waktu ini pemerintah kok getol yang menerbitkan obligasi retail ya. Bahkan ada nanti SBR, yang baru ini SBR malah ini. SBR Ini saya 13 ditawarin Pak. juga. Kemudian SRBI. Itu kira-kira impact-nya terhadap IHSG kita apa nggak? Ada nggak selain daripada di kenaikan kurs dolar terhadap rupiah? Itu Pak yang tadi disebut. Jadi ya Iya masuk ya. Oke, oke. peluang defisitnya kan berarti defisitnya kita melebar ya Pak. Jadi ya Betul, betul. untuk nutupin defisit ini kan si pemerintah jadi alternatif pembiayaan baru ya kan. Kalau terus-menerus utang dari luar kan juga nih sulit ya Pak. Akhirnya yang Ya, aku pasti. dijadikan sebagai Oke, Mas. sarana pembiayaan itu dari domestik kita nih, yang dari penerbitan retail tersebut. Nah, ini sebenarnya juga jadi salah satu kebijakan, salah satu poin yang dijadikan si Morgan Stanley, Pak. Dia punya prediksi, atau dia punya menilai risiko untuk fiskal jangka pendek kita ini kayaknya dia dirasa kurang baik nih Pak, makanya dia underweight kita punya IHSG. Nah, kalau namanya satu negara posisinya direkomendasi underweight, mereka ini yang pelaku pasar kayak hedge funds ini pasti akan lakukan ini kan ya Pak, akan lakukan rebalancing porto nih Pak. Nah, salah satunya dengan rebalancing portofolio ini pasti akan ada aset yang dijual. Nah, penjualan aset ini menyebabkan juga penurunan tren harga saham Pak. Oke. Walaupun sebenarnya nih Pak, kalau biasanya kan ini ya Pak, biasanya kan anomali ya. Kalau sahamnya turun, obligasi naik, obligasinya naik, sahamnya turun ya. Nah, ya itu betul Kalau bisa gitu. itu sahamnya naik. Nah, Oh, kalau case-nya seperti ini, malah dua-duanya, bonds-nya turun, impact-nya ke IHSG juga turun. oke, oke. Jadi ya sebenarnya perlu dicermati juga Pak, selain yang benar Bapak bilang dolar ini. Setiap bulannya kita ibaratnya disuruh jualan obligasi retail ya Pak. Iya, makanya beruntun ini. Terima kasih, Betul. Mas. Terus setiap Selasa pun Pak, kalau Bapak lihat dari lelang Sun Pak,
itu juga si pemerintah mulai naikin, Pak. Oke, oke. Oh, iya. Iya, Hmm. jadi di setiap Selasa itu ada lelang sun ya, Pak. Ya Iya, biasa betul. biasa mereka cuma butuh 5 triliun, mereka udah open, udah double digit, Pak. Kemarin tuh kalau nggak salah mereka indikasi mau raise fund 22 triliun. Buat apa itu? Buat IKN? Saya juga dapat berita ini. Katanya otoritas IKN minta dana tambahan lagi. Sekitar 20-an triliun. Aduh, unfortunately itu, Pak. Jadi juga salah satunya kan peta geopolitik di Indonesia ini juga banyak yang lagi melihat caturnya gimana ya, Pak. Jangan sampai salah pilih nanti. Iya, iya, iya. Nah, ini Oh, ya agak ya memang ini, Pak, kalau misalnya tahun politik nggak bisa selesai abis election selesai sih, Pak. Pasti ada runtutannya sampai dengan mungkin yang terpilih sudah dilantik nah, betul, Pak. dan Betul. sudah menentukan siapa-siapa yang menjadi jajaran dari pemerintahan. Nah, setelah itu baru nanti akan ada momen slow down ya, Pak. Jadi secara Iya. geopolitik juga akan slow. Nah, ini biasanya juga bisa jadi angin segar buat kita atau buat beberapa pemodal yang mau melakukan action dalam bentuk investasi yang lebih besar. Kalau yang sekarang ini wajar sih, Pak. Semuanya menilai mau yang warna merah atau warna yang mana itu kan, ini kan lagi lihat semuanya kan. Oke, oke. Iya, Iya, iya. kemarin ke Jagung aja sampai dilewatin drone ya, Pak. Iya, iya, iya. Nah, ini ya banyak sedikitnya juga dinilai untuk para pemodal, khususnya pemodal besar yang mau melakukan action mengenai investasi usaha langsung ke Indonesia. Itu sih Pak Eko. Iya. Makasih, Mas. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah menyempatkan waktunya nih di sela-sela kesibukannya untuk join bareng di diskusi Sabtu kita ini. Walaupun memang kita tidak terlalu banyak partisipan, tapi ya kita sih goals-nya lebih untuk bisa jadi komunikasi dua arah sih Bapak Ibu. Jadi anytime kalau misalnya Bapak Ibu ada keperluan mengenai apapun yang Bapak coba untuk butuhkan, monggo Pak Bu bisa sampaikan ke kami, ke Bayu atau ke saya nih, atau ke Mbak Amel, bisa langsung call atau misalnya WA, dengan senang hati kita coba akomodir kebutuhan Bapak Ibu sekalian, karena kebetulan kami diinisiasi oleh Dana Reksa Sekuritas untuk jadi PIC langsung untuk Bapak Ibu sekalian sebagai nasabah ESA kami. Gitu. Terima kasih Baik, Mas. Bapak Ibu sekalian, saya tutup. Ya Terima kan, kasih, Mas Bayu. Mbak. Terima kasih, Saya teman-teman kembalikan dari ke Mbak Dana Reksa. Amel ya, Mbak Terima Amel. kasih, Pak Terima Bayu. kasih. Oke, Sehat-sehat Bapak Terima selalu. kasih. Sukses ya. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini, jangan lupa bagi yang belum mengisi survei, kami mohon untuk dapat meluangkan waktunya untuk mengisi survei, atau mau invite teman-temannya join ke grup juga boleh. Iya. Gitu. Untuk info lanjutannya, kita bisa langsung chat-chat aja di grup, biar lebih fleksibel ya. Tadi kita buka dengan pantun, kita tutup juga dengan pantun berarti ya Bapak Ibu ya. Oke, Mangga Harum namanya kue nih. Sayang sedang sakit gigi. Penampilan kami sampai di sini, besok-besok yuk sambung lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, salam sehat, sukses Ya, selalu. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di event Waalaikumsalam selanjutnya. warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Silakan Bapak Ibu. Ini Pak, Bu, makasih. Terima kasih.